Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar teman-teman? Alhamdulillah. Oke, jadi mungkin sebelum kita mulai pertemuan kita pada hari ini, mungkin alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi pada pertemuan kita pada hari ini sesuai dengan pertemuan yang kemarin ya, masih bersambung, kita akan melaksanakan forum diskusi lagi seperti kemarin. Dan kemarin kesepakatannya benar ya, Mbak Pradeska, benar? Benar. Ya, oke. Jadi Mbak Pradeska ya, untuk mungkin Mbak Pradeska, apakah Mbak Pradeska bersedia untuk menceritakan lebih dalam lagi? Insya Allah bersedia Bapak. Iya ya. Oke. Mungkin bisa langsung saja Bapak Pradeska untuk menceritakan permasalahan lebih dalam mengenai yang Bapak Pradeska alami pada saat itu. Baik, terima kasih Bapak dan teman-teman. Jadi begini, saya saat ini itu mengalami permasalahan terkait sering merasakan cuma tidur Bapak, karena saya merasa overthinking akan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi ya Pak. Nah, karena saya juga anak satu-satunya Pak, saya takut gagal karena orang tua saya itu hanya mengharapkan saya Bapak. Selama ini mereka selalu berharap bahwa saya menjadi orang yang sukses, dan saat ini saya juga sudah berusaha bersungguh-sungguh, namun saya belum bisa punya pandangan Bapak untuk kedepannya nanti saya mau jadi apa. Oke, Bapak Pradeska. Jadi setelah saya mendengar bahwa cerita Bapak Pradeska pada saat ini Bapak Pradeska mengalami tekanan gitu ya, karena orang tua Mbak Deska ini ingin Mbak Deska sukses gitu ya. Oke, jadi mungkin dari teman-teman nih, mungkin ada yang mau menanggapi dulu mengenai permasalahan yang dialami oleh Mbak Pradeska. Mungkin saya Pak. Baik, silakan Mbak. Ini begini, jadi Pak, saya mencoba menanggapi terkait permasalahan Mbak Pradeska. Jadi menurut saya permasalahan yang dialami oleh Mbak Pradeska ini memang sangat umum ya Pak, dan wajar sekali dialami oleh remaja-remaja yang seumuran seperti kami. Karena kan di masa remaja seperti ini nih banyak sekali ya Pak yang berusaha untuk kita cari, misalnya jati diri ataupun cari keinginan-keinginan lainnya, sehingga apa yang kita lakukan ini menentukan arah kemana yang akan kita pilih jalannya itu Pak untuk mencari jati diri. Jadi nggak heran kalau misalnya takut salah langkah itu akhirnya kita memikirkan, karena banyak berpikir, akhirnya pikiran itulah yang menjadikan kami itu overthinking Pak, seperti itu. Oke, jadi itu ya. Jadi Bapak Pradeska untuk selanjutnya mungkin. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Angel, bahwa sangat wajar jika di usia kita saat ini kita tuh mengalami overthinking, dan menurut saya untuk mengatasi hal tersebut bisa dimulai dari diri sendiri ya, seperti berdoa dan berusaha dengan lebih maksimal sehingga apa yang kita cita-citakan itu dapat kita raih gitu Pak, dengan cara berserah diri kepada Allah seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya. Saya Bapak. Oh iya, silakan. Saya juga sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Icel dan juga Mbak Aresta, bahwasanya overthinking sering dialami oleh pemuda seperti kita ini Pak. Ya Pak, kami juga sependapat sama Bang ini. Oke, baik. Jadi benar sekali ya apa kata teman-teman tadi mengenai salah dari permasalahan dari Mbak Pradeska yang Mbak Pradeska alami kan. Jadi kita memang pada usia remaja seperti Mbak Deska dan teman-teman semuanya ini memang kerap sekali mengalami permasalahan overthinking tadi ya. Jadi sudah umum gitu ya. Nah, mungkin setelah Mbak Pradeska mendengar dari teman-teman semua, saran dari teman-teman semuanya, mungkin kira-kira langkah apa nih yang akan Mbak Pradeska lakukan? Setelah saya melihat dari pendapat teman-teman ya Pak, semuanya ternyata tidak hanya saya ya Pak yang mengalami overthinking, tetapi saya juga masih bingung Pak, bagaimana sih cara mengatasi mengatasi overthinking ini Pak? Oke, baik. Jadi saat ini Mbak Pradeska masih bingung ya untuk mengambil langkah apa yang kira-kiranya Mbak Pradeska akan lakukan gitu ya. Oke nih teman-teman semuanya. Jadi coba deh bayangkan ketika teman-teman semuanya ada pada posisi Mbak Pradeska nih, kira-kira langkah apa sih yang teman-teman akan lakukan untuk mengatasi permasalahan overthinking yang seperti Mbak Pradeska alami?
Saya Bapak. Oh iya, silakan Mbak Vivi. Kalau saya dari posisi Mbak Pradeska, mungkin saya akan berusaha dengan meyakinkan diri saya bahwa saya itu bisa Pak, dengan cara berusaha semaksimal mungkin fokus belajar dan juga mematuhi perintah orang tua serta rajin beribadah agar cita-cita yang saya impikan itu dapat tercapai. Nah, karena dengan begitu saya itu sudah berusaha dan juga berserah diri pada Allah soal hasil yang akan kita peroleh. Kelak seperti apa yang terpenting kita sudah berusaha maksimal dan selalu berbakti pada orang tua. Mungkin begitu Bapak. Oke, terima kasih Mbak Viviana. Mungkin selanjutnya? Mungkin saya Pak. Oh iya, silakan Mbak Ica. Jadi kalau menurut tanggapan saya tidak jauh berbeda ya Pak dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Febiliana. Nah jadi yang pertama yang saya lakukan itu saya harus meyakini diri Pak bahwa saya itu saya bisa untuk berprestasi, saya bisa untuk meraih cita-cita saya. Nah kemudian kan setelah saya meyakini ini pasti ada usaha dong Pak. Jadi usaha yang saya lakukan itu bisa dengan belajar dengan maksimal. Nah belajar itulah yang akan menjadi jembatan untuk saya menggapai cita-cita saya Pak, seperti itu. Oke, ya, terima kasih salam dari Mbak Ical. Apa yang disampaikan oleh Mbak Intan sama Mbak Ical tadi ya, bahwa kita harus meyakinkan diri kita sendiri nih. Kita harus percaya diri dulu bahwa dan kita harus yakin bahwa kita itu bisa melakukan hal tersebut. Nah, dengan begitu seperti yang dikatakan sama Mbak Intan sama Ical tadi, benar sekali. Jadi tidak hanya itu, kita juga harus yang pertama juga terutama juga harus, walaupun kita gitu ya. Mungkin bisa Gimana? melakukan dengan berdoa Pak. Ah iya, benar sekali tadi yang disebut oleh Mbak Ical. Kita juga harus berdoa gitu ya, dan juga jangan lupa menjaga kesehatan kita dengan mengatur pola makan kita ya, benar. Jadi harus seimbang gitu ya, semuanya harus balance. Nah, oke, mungkin itu mungkin ada lagi. Saya rasa cukup Pak, karena saya sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Kak Febi dan Kak Ical. Oke ya, mungkin Ya. Iya Pak, saya juga sepakat. Iya Pak, saya juga sependapat dengan Pak. oke ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi mungkin sekarang kita ke Mbak Pradeska lagi. Mungkin bagaimana Mbak Pradeska mengenai langkah dari teman-teman tadi? Mungkin Mbak Desa sudah ada gambaran untuk mengambil langkah yang bagaimana? Iya Pak, benar apa yang diungkapkan oleh teman-teman, bahwasanya memang harus belajar dan mencoba untuk meyakinkan diri ya Pak, bahwa kemampuan diri itu bisa mampu menggapai cita-cita yang saya inginkan. Nah akan tetapi sepertinya cukup sulit Pak bagi saya. Oke Bapak Desa, jadi tadi saya dengar-dengar Bapak Desa mengatakan setuju dan juga teman-teman. Akan tetapi saat ini Bapak Desa merasa sulit gitu untuk melakukan hal tersebut. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Mbak Desa? Iya Pak, cuman saya merasa sulit saja seperti itu Pak untuk menerapkan semua itu. Baik, Mbak Pradeska merasa sulit ya untuk melaksanakan apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Sedangkan Mbak Pradeska ini belum mencoba gitu Mbak untuk melakukan hal tersebut. Iya sih Pak, benar juga. Saya juga belum mencoba ya Pak. Tapi saya sudah merasa sulit begitu. Baik, jadi begini Mbak Pradeska, sesuai dengan tadi selain teman-teman ya, tadi memang benar sekali ya. Jadi kita ini harus percaya diri dan juga Mbak Pradeska harus memaksimalkan gitu kan. Karena insya Allah pasti kalau Mbak Pradeska niat gitu dengan maksimal untuk merubah pikiran yang negatif seperti itu ya, untuk menjadi lebih positif gitu ya. Nah, jadi insya Allah pasti Mbak Pradeska bisa kok teman-teman semuanya, benar ya, mengenai langkah yang harus Mbak Pradeska ambil. Terutama tadi Mbak Pradeska harus yakin dengan diri Mbak Pradeska sendiri, dan juga Mbak Pradeska harus berusaha secara maksimal ya, karena insya Allah pasti dengan Mbak Pradeska berusaha secara maksimal gitu ya, pasti insya Allah akan dimudahkan kok Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga nanti dalam menggapai apa yang dicita-citakan oleh Mbak Pradeska, seperti membagikan orang tua Mbak Pradeska, itu pasti akan mengikuti apa yang Mbak Pradeska usahakan seperti itu. Iya Pak, benar apa yang dikatakan oleh Bapak. Semuanya butuh dengan perjuangan ya Pak, tidak ada yang instan. Jadi mulai saat ini saya harus mengubah pikiran overthinking saya Pak, dan mengganti pikiran itu menjadi lebih positif, dan saya akan berusaha fokus untuk menggapai cita-cita saya Pak. Saya akan belajar untuk berusaha lebih kuat lagi Pak. Baik, jadi Mbak Pradeska untuk saat ini mungkin akan berusaha secara maksimal gitu ya, agar
pikiran negatif Mbak Pradeska ini yang saat ini seperti overthinking gitu ya, agar dapat berkurang gitu ya, sehingga Mbak Pradeska dapat mencapai cita-cita yang Mbak Pradeska inginkan gitu. Benar Pak, jadi saat ini saya akan mencoba dan berusaha semaksimal saya Pak. Oke, sangat bagus ya langkah yang diambil oleh Mbak Pradeska ini. Bagaimana berusaha untuk bisa secara maksimal gitu ya, dan juga dapat mengurangi permasalahan Mbak Pradeska pada saat ini seperti overthinking tadi ya, dan juga insya Allah pasti Mbak Pradeska bisa menggapai cita-cita Mbak Pradeska dan membahagiakan orang tua Mbak Pradeska. Iya.